Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Masifnya pembangunan di Indonesia perlu didukung kualitas jalan sebagai sarana perlintasan. Hal ini menjadi dasar Komisi 5 DPR RI melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menyampaikan persoalan jalan semakin kompleks, di antaranya masalah truk odol dan pemerataan kualitas jalan di seluruh daerah mulai jalan nasional hingga jalan desa, sebagai pendukung pergerakan ekonomi masyarakat. Bahwa pusat punya jalur, kemudian provinsi juga punya jalur, kan kabupaten juga punya jalur gitu. Nah ini juga salah satu yang kita akan intip, ya kita intip bahwa bagaimana cara kita buat undang-undang yang pada akhirnya APBN itu bisa masuk di jalan kabupaten dan jalan provinsi, ya. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menambahkan, revisi Undang-Undang Jalan juga akan membahas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan jalan. Selain itu mempertegas aturan tentang pengelolaan jalan tol. Setelah konsesi pengusaha jalan tol berakhir, pemerintah memiliki kewenangan penuh menetapkan status jalan tol tersebut. Kita melihat dia punya alasan-alasan adalah cara-cara pengusaha tol ini juga yang perlu kita selidiki. Ada kemungkinan, ada yang kita baca, ada yang kita curigai bahwa begitu selesai tol yang dia kerja, maka dia berusaha untuk melanjutkan tol ini. Begitu lanjutkan tol ini, maka dengan sendirinya dia akan minta perpanjangan tol ini. Padahal di sisi lain dia sudah untung gitu. Perubahan undang-undang tentang jalan telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI pada rapat paripurna 7 Desember lalu. Nadia dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong sektor pariwisata di berbagai daerah destinasi wisata bangkit kembali, meski masih menghadapi pandemi COVID-19. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, Pemkab bisa mengembangkan potensi wisata alam dalam ruang terbuka, karena ruang terbuka bisa menjadi alternatif tempat pertemuan di tengah pandemi COVID-19. Meski begitu, pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat wisata dan ruang terbuka harus tetap ketat. Baik daripada tempat-tempat yang tertutup. Namun tentu kita juga akan melihat apakah prasyarat protokol kesehatannya di sini dijalankan atau tidak. Memang tadi kita lihat sudah ada yang dijalankan. Hanya memang untuk mengontrol publik yang datang cukup tinggi, apalagi menjelang libur tahunan nanti, ini perlu ekstra ketat sekali. Hal senada disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan yang menekankan penerapan protokol kesehatan di tempat wisata harus dilakukan secara disiplin, sehingga Pemda harus proaktif mengawasinya. Hal ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin berwisata. Tapi tentunya memang protokol COVID-nya, protokol kesehatannya harus ditingkatkan oleh pengelolanya. Sehingga tidak tempat seperti ini tidak menjadi seperti pasar yang ramai gitu ya. Sehingga orang juga tetap merasa nyaman, mereka datang sehat dan mereka pulang sehat. Pertemuan Komisi 10 DPR RI dengan Pemkab dan stakeholder terkait dilakukan di ruang terbuka untuk menekan penularan virus corona mengingat Kabupaten Bandung Barat masuk zona merah. Dari Jawa Barat, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong adanya peningkatan kelas di Rumah Sakit Hermina Serang, Banten yang masih kategori kelas C. Dalam kunjungan kerja ke RS Hermina Serang, Banten untuk meninjau kualitas dan spesifikasi fasilitas kesehatan di RS, Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanti mengatakan, BURT DPR RI ingin memastikan pelayanan bagi masyarakat Jamkestama di rumah sakit ini sudah sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Dengan adanya peningkatan kelas di Rumah Sakit Hermina Serang, perlu diikuti peningkatan fasilitas yang dimiliki. Meningkatkan daripada peralatan-peralatan yang ada. Mungkin masih kuno ya kalau kita lihat CT scan-nya masih slice-nya masih 16 ya kan, sementara di tempat lain itu sudah di atas 20. Nah tentu harapan-harapan kita ini hal-hal tersebut bisa ditingkatkan ke depan. Sementara, Wakil Ketua BURT DPR RI Dimyati Natakusumah mengatakan, Jamkestama bukan hanya untuk anggota DPR RI, melainkan juga bagi keluarga anggota DPR RI. Rumah Sakit Hermina Serang didorong bisa menangani peserta Jamkestama secara cepat dan tepat, sehingga harus didukung peralatan kesehatan yang modern.
Rumah sakit ini adalah spesialisasinya di bidang tumbuh kembang, anak, dan ibu hamil. Jadi kita mau cek seperti itu. Ya mudah-mudahan rumah sakit di Indonesia ini betul-betul memiliki sarana prasarana yang memadai, yang sudah modern, digital, dan betul-betul bisa menangani secara cepat. BURT DPR RI mengapresiasi Rumah Sakit Hermina Serang yang dimiliki dokter spesialis penanganan tumbuh kembang anak. Dari Provinsi Banten, Teddy Sunario, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak sekali informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari pembangunan tol Kapal Betung butuh PMN setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 6 DPR RI mendukung Waskita Karya mengajukan penyertaan modal negara atau PMN sebagai pendanaan proyek tol Kayu Agung, Palembang, Betung atau Kapal Betung tahap 2. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Selatan, Andre Rosiade menjelaskan, untuk pembangunan ruas tol Kapal Betung tahap 2 dibutuhkan dana sekitar 7 triliun rupiah. Langkah Waskita Karya dinilai sudah tepat dengan mulai mengajukan PMN untuk tahun mendatang, serta rencana menjual salah satu ruas tol yang ada untuk memenuhi kekurangan anggaran. Melakukan pengajuan PMN untuk 2021 udah, 2022 juga rencana akan pengajuan, karena banyak sekali penugasan dari pemerintah kepada Waskita. Yang kedua, ruas tol yang sudah dibangun sudah jadi bisa dijual sehingga mendapatkan dana segar. Sementara itu, Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Suwarjono mengaku belum ada lembaga keuangan yang mendanai pembangunan ruas tol Kapal Betung tahap 2. Pemerintah diharapkan mendukung pendanaan melalui PMN untuk penyelesaiannya. Tapi investasi yang meningkat ini menjadikan beban keuangan kami jadi berat, gitu kan? Karena yang seksi 1 yang 42,5 kilo ini sudah dinaik dengan equity sendiri. Nah sekarang kami harus mencari pinjaman lagi untuk menyelesaikan. Tol Kapal Betung memiliki panjang 111,69 km, di mana tahap 1 sepanjang 42,5 km sudah selesai, untuk tahap 2 sepanjang 69,19 km. Dari Sumatera Selatan, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 3 DPR RI mendorong kepolisian daerah Jawa Barat aktif terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya memanfaatkan fasilitas Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Cucun Ahmad menyatakan Komisi 3 DPR RI mendukung penuh pemanfaatan anggaran maupun rumah sakit milik Polda Jabar untuk penanganan aparat polisi maupun masyarakat umum yang terpapar COVID-19. Komisi 3 DPR RI akan mengevaluasi realokasi anggaran Polda Jabar untuk COVID-19 agar lebih tepat sasaran. Di Polda Jabar juga memiliki rumah sakit polisi, rumkit polisi yang bisa menampung daripada penanganan dari yang terpapar COVID ini. Ini perlu kita support karena tidak semua daerah memiliki rumkit yang besar. Menanggapi sejumlah wilayah Jawa Barat yang masuk zona merah COVID-19, anggota Komisi 3 DPR RI, Cucun Ahmad meminta aparat kepolisian di Jawa Barat menjadi garda terdepan melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Bapak-bapak polisi semua yang ada di bawah ini yang melakukan sosialisasi terus-menerus tanpa henti. Dan kita semua harus terlibat juga teman-teman media, bagaimana tugas yang berat ini dilaksanakan sehingga kita mempersempit ruang penyebaran. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Doviri menjelaskan, serapan anggaran tahun 2020 Polda Jabar mencapai 93,4% dengan refocusing sekitar 200 miliar rupiah untuk membantu penanganan COVID-19. Dari Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami.
Anggota Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan melakukan uji kelayakan secara ketat terhadap seluruh armada transportasi publik menyambut libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 atau Nataru. Seluruh pengemudi moda transportasi dalam kondisi prima. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara, Neng EM menyatakan keselamatan dan kenyamanan penumpang saat mudik Nataru harus menjadi prioritas utama, sehingga harus ada pengecekan secara berkala terhadap seluruh moda transportasi publik. Pihak otoritas juga harus tegas terkait kapasitas penumpang dan penerapan protokol kesehatan di angkutan. Mesin-mesinnya dan lain sebagainya itu memang benar-benar dalam keadaan prima atau tidak, termasuk juga alat-alat keselamatannya, misalkan jaket, pelampung dan sebagainya. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Joni Allen mendesak Kemenhub memberikan sanksi tegas pada operator dan pengelola moda transportasi publik yang melanggar aturan saat libur Nataru, apalagi membahayakan keselamatan penumpang. Bahkan jika perlu, Kemenhub harus mencabut izin operasi perusahaan. Pengusaha atau katakanlah maupun operator termasuk pengguna itu harus ada sanksinya, tetapi lebih kepada operator sebenarnya supaya pengguna itu lebih mematuhi. Komisi 5 DPR RI menghimbau seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi di Sumatera Utara aktif bekerja sama mengingatkan penumpang mematuhi protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster COVID-19 baru. Dari Sumatera Utara, Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.